Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu di pagi hari ini dalam tuntunan kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan. Mari saya ajak kita teduh lewat doa kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa dalam surga yang telah menyatakan kasih-Nya kembali menyelamatkan kami. Dan Tuhan memperbolehkan kami bersekutu dalam firman, dalam lagu pujian, demikian juga dalam doa-doa permohonan kami. Terima kasih Bapa kesempatan yang indah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan diangkat dari kitab 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Begini dikatakan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada beberapa hal yang disampaikan lewat firman Tuhan ini dalam kesaksian seorang rasul yaitu Paulus dalam kebersamaan dengan gereja mula-mula, dan surat ini disampaikan kepada jemaat Korintus. Pesan yang pertama ialah sesuai dengan kasih karunia Allah. Kita semua menerima kasih karunia, pemberian Tuhan. Ada talenta-talenta yang Tuhan beri kepada kita masing-masing sesuai dengan porsi kita, porsi saudara. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kebersamaan, Tuhan memberikan banyak hal yang istimewa dalam hidup ini, dan masing-masing keistimewaan itu ada pada setiap orang. Berbahagialah kita karena memang kehendak Tuhan dalam porsi itu kita diberi kepercayaan mengembangkannya. Kita akan kembangkan apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Pada bagian kedua, Rasul Paulus menerima kasih karunia itu. Dia menghayati bahwa dia dianugerahkan menjadi seorang ahli bangunan yang cakap. Ahli bangunan. Seorang ahli bangunan tentu dia mempunyai rancangan bangunan. Cita-cita tentang apa yang akan dibangun. Dia mengevaluasi apa yang telah dirancang. Apa yang sedang dia pikirkan dan akan dia lakukan. Dia seorang yang cakap. Dia seorang yang berhikmat. Dia menerima semuanya kecakapan itu dari Tuhan. Dia seorang ahli. Dia akan belajar tentang tata letak di manakah yang akan dibangun. Dan sering ketika bahasa rohani, bahasa iman, bahasa Alkitab tentang bangunan tentu sama seperti saudara, demikian saya. Kita langsung bisa membayangkan bagaimanakah sesuatu misalnya bangunan rumah didirikan. Maka akan diawali dengan bagaimana kekokohan bangunan itu, pondasinya, dasarnya. Dan itu pada bagian yang ketiga. Seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun di atasnya. Ahli bangunan yang cakap mengawalinya dari pondasi yang kokoh. Betul saudara. Sesuatu bangunan ketika diletakkan di atas pasir,
maka ketika datang badai atau air yang deras, maka bangunan itu akan tergerus. Namun ketika bangunan itu berdiri di atas batu yang kokoh, ada pondasi yang kuat, terpaan badai bisa saja terjadi, tapi bangunan itu akan menghadapinya dan tidak akan goyah. Kita akan bisa menempatinya. Saudaraku, manakala Rasul Paulus menyampaikan ini, maka dasar bangunan orang percaya, kehidupan orang percaya ialah Yesus Kristus. Kita bisa hayati historisme tentang Yesus sebagai anak Allah yang telah mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dia mengajarkan penyertaannya menjadi bagian dari penghayatan dasar-dasar yang kokoh. Seorang sakit menghadapi sakitnya. Seorang yang sedang mencari pekerjaan dalam segala pengharapannya. Seorang pelayan menjadi hamba di antara hamba yang lain terhadap tuannya. Dan demikian juga dalam pengajaran Yesus tentang orang-orang yang percaya menggandakan apa yang ada pada dia. Lewat perumpamaan, lewat pengajaran-pengajarannya. Saudara-saudaraku, sepertinya dengan landasan yang kokoh dalam kehidupan, tidak ada tantangan-tantangan kehidupan itu yang tidak dihadiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu ada pada kita semua. Warga gereja, segenap orang yang telah diselamatkan juga bisa menghayati arti gereja sebagai tubuh Kristus. Dan kita adalah anggota-anggota tubuh itu. Tidak bisa terpisah antara yang satu dengan lain. Kita satu ikatan yang bisa saling merasakan, bisa saling menghayati. Walaupun berbeda fungsi, dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi di antara kita tidak boleh terpisah antara yang satu dengan yang lain. Demikian kita menghayati tubuh Kristus yang utuh, yang menjadi kekuatan, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita akan bertumbuh menghayati firman Tuhan ini? Tentu Allah menghendakinya agar kita bertumbuh, agar kita semakin bertambah-tambah untuk menghadapi tugas panggilan dan pengabdian kita. Bertambah-tambah dalam pemahaman, bertambah-tambah dalam didikan, dan kita patut mensyukurinya karena Tuhan pun menghendaki demikian. Hari-hari kita penuh tantangan dan cobaan. Tapi kebahagiaan sebagai orang percaya ialah manakala dia meletakkan kehidupannya di dasar pondasi yang kokoh itu, maka ada Tuhan yang akan membela dan menyertai dia. Saudaraku, mari ini akan terjadi dalam hidup kita. Dilandasi oleh sapaan firman Tuhan ini. Dalam doa dan dalam karya bakti kita dimanapun dan kapanpun. Dengan menyerahkan diri kepada Tuhan yang penuh kuasa itu. Maka kita menempatkan hidup kita di atas pondasi yang kokoh. Kita berada menjadi bangunan yang kuat dilandasi oleh Yesus Kristus yang telah diserahkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami ini juga tidak luput dari ujian-ujian, tantangan, godaan, tarik-menarik antara kebutuhan, kepentingan, dan berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa dalam surga, kami pun sungguh-sungguh yakin sebagai umat tebusan Yesus Kristus, Dia telah menjadi bukti kehidupan yang dipersembahkan agar kami pun dapat berdiri di atas pijakan bangunan yang kokoh. Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasihani kami Tuhan dalam segala harapan dan cita-cita kami, agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Yakinkan juga segenap orang percaya, anak-anak Tuhan yang menempuh cita-cita
mereka menghargai setiap waktu yang Tuhan beri, dan mereka dapat meraih cita-cita setinggi-tingginya. Dan Engkau Tuhan menjadi penolong sejati yang akan menolong, menemani, dan menuntun kehidupan itu. Sertai kami Tuhan, sertai persekutuan kami, sertai kebersamaan umat percaya. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.